Selamat berjumpa kembali untuk bidang studi prakarya. Adapun judul kita pada hari ini adalah Sarana dan Teknik Budidaya Ikan Konsumsi, di mana tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan sarana budidaya ikan konsumsi. Di dalam sarana budidaya ikan konsumsi ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahan-bahan. Yang kedua, pakan. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, air. Yang pertama, bahan-bahan. Bahan-bahan yang dimaksud di sini adalah tentang benih ikan yang akan mau dipelihara. Berarti ikan tersebut harus memiliki atau berasal dari bibit induk yang unggul. Dan ikan harus mempunyai gerakan yang gesit, lincah, sisiknya utuh, sisiknya indah, sisiknya tidak mudah terlepas, dan nafsu makan ikan baik. Untuk ikan di sini, kalau dia masih bibit itu disebut dengan benih. Benih untuk jenis-jenis ikan berbeda-beda ukurannya. Untuk benih ukuran gurami itu dia minimal 100 gram. Kalau ikan mas, benih itu panjangnya 5 cm sampai 8 cm. Benih nila 8 cm sampai 12 cm, lele 5 cm. Dan juga ikan di sini harus diperhatikan gerakan benih ikan tersebut. Ikan benih harus benar-benar gesit atau lincah. Yang kedua yang harus diperhatikan untuk ikan konsumsi adalah pakannya. Pakan di sini adalah makanan untuk ikan konsumsi harus kita perhatikan. Pakannya harus memenuhi kebutuhan dari ikan konsumsi tersebut. Pakan yang kita berikan kepada ikan harus mengandung nutrisi lengkap dan seimbang. Nutrisi yang terkandung di dalam pakan harus mencakup energi, protein, mineral, vitamin, dan mengandung air. Untuk ikan, pakan ada yang secara alami dan ada yang secara buatan. Secara alami berarti itu berasal dari alam makanan ikan konsumsi tersebut. Contoh, pakan yang secara alam yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Sedangkan pakan yang secara buatan atau secara ada campuran kimia plus ada di dalamnya terkandung zat-zat gizi yang sudah atau untuk memenuhi kebutuhan ikan tersebut. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan untuk ikan ini diberikan jika ikan itu terserang hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ikan konsumsi. Obat-obatan di sini juga ada yang secara alami dan secara buatan diberikan kepada ikan.
Yang berikutnya adalah air. Air mempunyai peranan penting untuk budidaya ikan konsumsi. Air adalah media budidaya yang harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Kualitas air diukur dari pH, suhu, salinitasi, dan kecerahan. Ini semua kualitas air itu tergantung benih ikan apa yang mau kita pelihara. Masing-masing jenis ikan itu mempunyai pH, suhu, dan salinitasi yang sesuai dengan untuk keadaan si ikan. Lalu di sini kita bercerita tentang peralatan yang dipakai untuk budidaya ikan konsumsi. Yang pertama adalah wadah. Wadah untuk ikan konsumsi ada beberapa yang digunakan. Yang pertama, kolam. Kolam juga ada yang secara alami dibuat, yaitu secara langsung di tanah itu dibentuk menjadi kolam, dan ada yang kolam juga di semen terlebih dahulu baru ditaruh budidaya ikan. Ada dia dari bak juga, dan ada dia dari terpal, dan ada dia dari akuarium. Masing-masing wadah ini yang dipakai untuk memelihara ikan konsumsi harus diperhatikan juga adalah airnya, pH-nya, suhu air, dan salinitasi. Itu tergantung dari ikan yang akan mau dipelihara, ikan konsumsi jenis apa. Apakah ikan mas, ikan lele, ikan gurami, dan lain-lain. Lalu juga di sini juga diperhatikan adalah makanannya. Misalnya kita memberi makan untuk ikan, misalnya pelet. Pelet itu diberikan secara secukupnya untuk si ikan. Jika pelet diberikan kepada ikan itu secara berlebihan, maka air untuk ikan itu bisa tercemari dan membawa ikan tersebut akan menjadi terserang hama. Demikianlah materi kita untuk hari ini.